Om Swastiastu. Selamat siang Yuna Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Eva Jantika akan menemani Yuna Bali tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yuna Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuna Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yuna Bali yang mempunyai kegemaran dalam memelihara hewan, khususnya reptil. Berbagai jenis reptil menjadi hewan kesayangannya. Tidak hanya itu, namun Yona ini juga kerap kali membantu tetangganya, membantu warga sekitar dalam menangkap ular liar yang masuk ke dalam rumah. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Penasaran? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil remaja Bali yang memiliki hobi memelihara berbagai jenis reptil. Igede Virgi Oka Natalegawa, demikian nama lengkap Yohana yang masih duduk di bangku kelas 12 IPS ini, memelihara berbagai jenis reptil, mulai dari kura-kura sampai berbagai jenis ular. Yohana yang akrab disapa Virgi mengatakan mulai menyukai reptil sejak duduk di bangku sekolah dasar. Reptil pertama yang ia pelihara adalah kura-kura, setelah itu peliharaannya mulai bertambah. Di awal tahun 2020, Virgi mulai memelihara berbagai jenis ular dan bergabung dengan komunitas pecinta reptil Bali. Mulai saat itu, Virgi bersama komunitasnya kerap melaksanakan berbagai event yang berkaitan dengan kontes reptil, sharing perawatan reptil, sampai pelaksanaan lomba dan pameran. Untuk ular pertama yang ia pelihara adalah jenis piton platinum, karena perawatan serta pemeliharaannya dibilang sangat gampang dan sederhana. Oke, sebelumnya nama saya Virgi Oka. Saat ini saya umur 16 tahun ya. Untuk kenapa saya suka reptil? Karena menurut saya reptil ini unik ya, beda dari hewan yang lain dan punya ciri khas tersendiri aja gitu. Untuk sukanya sih saya dari kelas 6 SD ya, tepatnya di tahun 2016. Itu awal mula saya suka reptil. Itu pertama saya pelihara kura-kura Brazil ada. Setelah pelihara kura-kura saya minta izin ke orang tua dulu buat melanjutkan yang lain. Jadi habis dari kura-kura saya diizinkan buat pelihara iguana. Setelah itu baru beranjak ke ular, ke kadal-kadalan lainnya, dan sampai sekarang masih berlanjut terus. Nah, untuk ular pertama saya itu saya beli ya di temen. Itu jenisnya ular piton platinum. Itu saya beli dengan ukuran kecil di tahun 2020 awal. Singkat cerita, setelah saya beli ular itu, saya makin semangat lagi untuk menekuni bidang reptil ya. Mulai dari sana saya mengikuti kontes reptil dan ikut acara-acara reptil lainnya seperti itu. Dan setelah itu saya banyak panggilan juga dari orang-orang bahwa rumahnya kemasukan ular, jadi saya kadang-kadang juga dapat job rescue seperti itu. Dan saya tidak sembarangan belajar atau belajar sendiri, sebelumnya saya juga berguru juga ke teman-teman yang sudah ahli. Sampai saat ini ada sekitar 15 ekor ular yang menjadi peliharaan Virgi, mulai dari yang berukuran kecil, sedang, dan ada salah satu ular piton yang berukuran hampir 3 meter. Ular yang ia pelihara kebanyakan jenis piton karena memiliki corak yang unik, warna coklat yang menawan, serta pemeliharaannya dibilang sangat mudah dan sederhana. Salah satu ular piton yang ia pelihara adalah jenis ball piton yang berasal dari Afrika. Jenis ular piton ini sedikit berbeda dari ular piton pada umumnya, di mana ketika merasa terganggu, ular ini akan menggulung tubuhnya menyerupai bola. Selain karakteristik ball piton ini unik, pemeliharaannya tergolong mudah, cukup ditempatkan pada box atau akuarium khusus. Sedangkan untuk jadwal makan, cukup diberikan makanan 1 kali seminggu. Untuk sekarang ular yang saya pelihara sebanyak 15 ekor lebih. Itu rata-rata piton semua. Untuk ular yang jenis lain ada ular pucuk, ada ular jali, dan ular tali picis itu sih. Saya sendiri memilih python karena
unik aja ya. Ada motifnya dan warnanya juga coklat-coklat unik itu. Apalagi banyak juga piton asli Indonesia yang unik-unik, jadi saya lebih tertarik buat piton. Ular yang saya bawa ini jenisnya ball python ya, keluarga piton. Asalnya dari Afrika. Untuk ular ini saya dapat 4 bulan lalu, ini saya beli di teman. Untuk makanannya sendiri ini makanannya tikus ya, kita kasih makan tikus itu seminggu sekali. Untuk fase ganti kulit ular ini, dia ganti kulit selama sebulan sekali. Jadi selama sebulan pasti aja dia ganti kulit, seperti itu. Untuk perawatannya simpel juga, cukup ditaruh dalam kandang box atau terarium dan diberi alas koran atau tisu. Setelah itu diberikan tempat minum yang simpel aja gitu, yang kecil buat dia minum. Karena dia tipenya bukan ular yang berendam, jadi dia mencari air cuma buat minum. Gitu. Jadi untuk pelihara ini tergolong mudah ya, dan cocok juga buat teman-teman semua yang mau pelihara reptil. Karena emang karakternya sendiri dia ini anteng. Ya, jadi kemungkinan untuk menyerang itu sangat sedikit. Jadi dari sanalah mengapa namanya ball python. Jika dia merasa terancam atau marah, dia jarang buat menyerang, tapi lebih memilih untuk membuat dirinya menjadi bola. Untuk cara pemeliharaan kurang lebih sama ya untuk beberapa jenis ular. Yang membedakan itu terkadang di setting kandang. Karena ada juga jenis ular yang hidup di atas pohon, ada juga yang semi akuatik, menghabiskan diri di air, ada juga ular yang lebih senang di dalam goa atau tanah gitu. Tapi secara jadwal makan atau perawatan lain-lain kira-kira sama semua gitu. Ular merupakan kelompok reptil yang ditakuti sebagian orang, termasuk Firgi sendiri awalnya takut melihat ular. Namun karena penasaran dan kerap kali melihat teman-temannya memelihara ular, ia memberanikan diri sendiri untuk memegang ular. Apalagi ular hasil ternakan dan dirawat, ular akan lebih jinak dan tidak akan menyerang, terlebih jika diperlakukan dengan lembut. Untuk saya pribadi sih awalnya juga takut sama ular dan geli juga. Tapi setelah saya melihat teman-teman semua pelihara ular, saya ngelihat ini aman-aman aja kalau ular ini udah terbiasa sama manusia gitu. Jadi saya beraniin diri sendiri dulu buat megang ular. Saya pahami juga karakternya, baru saya bisa meyakinin keluarga bahwa ular ini nggak apa-apa gitu. Apalagi ularnya hasil ternakan dan semua pada jinak semua gitu. Dan saya saranin kalau ke keluarga lain, gimana caranya biar bisa berani sama ular, itu caranya mau nggak mau kita harus pegang langsung gitu. Bahwa ular itu sebenarnya nggak seburuk apa yang kita pikirin. Ular itu nggak bakal nyerang terus kok. Kalau kita memperlakukan dia lembut seperti ini, dia bakal tenang juga gitu. Dan nggak nganggap kita sebagai ancaman. Perkenalkan, nama aku Resta. Aku kenal Firgi sih udah setahunan lebih. Karena Firgi juga sebenarnya aku awalnya itu dengan ular sedikit agak takut, terus mulai berani. Dan dari si Firgi sendiri pun aku belajar kalau tidak hanya ular yang dari luar negeri saja yang bagus, bahkan ular lokal pun lebih baik. Dan bagaimana cara mengatasi ular dan semacamnya, dan cara mengenali karakteristik ular, itu aku banyak dapat belajar dari Firgi sendiri gitu. Halo, perkenalkan, nama saya Andika Wirangga. Dan saya Yosef Gabriel. Semenjak saya kenal Firgi, saya juga dapat ilmu seperti kayak menangkap ular atau memelihara iguana, memelihara ular juga. Terus sampai saya juga kadang ke acara diajak ikut gitu, Rizky juga ikut ke acara-acara gede juga. Terus saya punya harapan ke Firgi untuk ya mungkin kedepannya bisa mengedukasikan ke teman-teman lain dari bagian reptil juga. Dan kedepannya saya berharap ingin mengikuti jejak Firgi memelihara reptil. Selain memelihara berbagai jenis ular, Yohana yang bersekolah di SMA Harapan Denpasar ini kerap mendapat panggilan untuk membantu masyarakat yang rumahnya kemasukan ular ataupun biawak. Firgi mengatakan untuk menangkap ular liar seperti itu ada teknik yang ia terapkan. Meskipun sudah ahli dalam menangkap ular liar, perlu alat bantu berupa tongkat untuk melindungi diri. Untuk menangkap ular seperti itu ada tekniknya ya.
kita tidak bisa sembarangan kayak nemu ular langsung kita ambil gitu, nggak bisa. Karena ada teknik yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu kita harus memahami itu jenis ularnya apa, lalu karakternya dia seperti apa, tempat tinggalnya dia di mana gitu. Karena beda-beda jenis ular, beda-beda tempat tinggal, beda-beda juga karakternya gitu. Ada yang lebih tenang, ada yang lebih beringas juga gitu. Jadi walaupun kita pribadi sudah ahli dalam menangkap ular, tapi tetap kita usahakan kita menggunakan alat yang namanya hook seperti itu, biar safety. Untuk menangkap ular liar, paling sering sih saya yang dapat panggilan ya, yang masuk-masuk rumah atau masuk kebun gitu. Itu biasanya yang telepon kadang teman, kadang tetangga, kadang juga orang lain gitu. Nggak cuma ular sih yang kita rescue, kadang reptil-reptil lain seperti biawak juga kita rescue, karena kan hitungannya kan membahayakan juga takutnya gitu. Ular liar hasil tangkapan ada yang dipelihara, ada juga yang dilepas ke habitatnya. Untuk ular liar hasil tangkapan yang dapat dipelihara, biasanya lebih ke ular invasi dan dirasa dapat dijinakkan. Sedangkan ular yang berukuran besar dan berbisa kerap dilepas ke habitat aslinya. Orang tua tentu akan mendukung apa yang menjadi minat, keinginan maupun hobi anak-anaknya. Begitu pula dengan Virgi yang mendapat dukungan dari kedua orang tuanya ketika memelihara berbagai reptil di rumahnya. Kami sebagai orang tuanya mencoba untuk selalu mendukung apa yang menjadi minat, keinginan ataupun hobi anak-anak ya, termasuk Virgi juga ketika dia pertama kali pengen memiliki kura-kura ya waktu masih SD. Jadi ya itu membuat kami itu satu hal yang wajar gitu ya, tetapi di sisi yang lain kami menekankan kepada dia kalau misalkan sudah memilih seekor binatang sebagai piaraan begitu, nggak cuman mengisi ingin gitu, tapi juga harus disertai dengan tanggung jawab untuk memelihara, karena bagaimanapun juga itu adalah makhluk hidup juga. Jadi lebih kepada penekanan kepada tanggung jawab itu, dan itu cukup bagus ya, karena itu melatih dia untuk care, terus kemudian bertanggung jawab seperti yang tadi saya sampaikan juga, kemudian berkembang menjadi jenis reptil yang lain, iguana udah mulai ngerembet gitu ya, jadi ke binatang-binatang yang lain ya. Kekhawatiran ada, tetapi ketika dia menjelaskan dari apa yang dia coba cari tahu dari Google, kan anak sekarang bisa googling ya, terus kemudian dia juga banyak diskusi juga kepada teman-teman yang sudah lebih lama menggeluti reptil ini. Jadi pesan saya cuma satu, jangan yang berbisa gitu, jangan yang berbisa. Kalaupun yang tidak berbisa pun tetap harus hati-hati, karena bagaimanapun juga kan ada hal-hal yang di luar dugaan dari binatang itu yang tidak bisa kita tebak kan gitu. Tapi so far even ke ular pun kami cukup ikut terhibur menikmati, karena kadang-kadang kan yang besar itu suka kita free roam juga, kita lepas, suka duduk di sini juga di sofa, kalau kita lagi duduk santai dia juga ikutan duduk seperti itu. Jadi ada satu hal yang out of the box lah yang dipelihara. Dan satu lagi, selama perjalanan dia menggeluti reptil ini, saya coba untuk memberikan gambaran kepada dia akan jauh lebih baik, jauh lebih indah kalau misalkan hobi nantinya bisa dijadikan sebagai bisnis gitu. Jadi meskipun dia masih sekolah, masih SD, saya coba untuk merangsang sense of bisnisnya dia dengan memanfaatkan hobinya gitu. Dan memang kenyataannya dari yang beberapa binatang yang dia punya, dia coba untuk jalankan bisnisnya, seperti gecko tadi ya, leopard gecko tadi, ada beberapa yang menetas, terus kemudian dia juga menjual. Tetapi yang saya lihat dia nggak sekedar menjual, nggak sekedar berbisnis, tapi dia benar-benar pastikan siapapun yang membeli itu punya sense of caring dari binatang yang akan dipelihara itu juga harus sama. Nah,
Nah, bagaimana Yuna Bali tertarik untuk memelihara reptil? Di segmen berikutnya, kita bersama-sama akan kembali menyimak bagaimana kegiatan Virgi dalam merawat hewan peliharaannya. Dan ternyata tidak hanya memelihara ular, namun Virgi juga memelihara beragam jenis iguana dan bahkan membudidayakan tokek hias. Kira-kira seperti apa informasi selengkapnya? Penasaran? Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Yuna Max. Yuna Bali selain memelihara ular, kerap kali Virgi juga membantu para tetangga atau warga setempat dalam menangkap ular liar yang masuk ke dalam rumah. Namun Virgi juga memelihara sejumlah iguana dan juga membudidayakan tokek hias. Kemudian anakan tokek ini dijualnya kepada komunitas pencinta reptil dan juga kepada masyarakat umum yang berminat untuk memelihara reptil ini. Kira-kira seperti apa informasi selengkapnya? Langsung saja kita saksikan, ini dia. Yuna Bali Igede Virgi Oka Natalegawa merupakan anak pertama pasangan Igede Widiade Erwin dengan Nilo Ayu Meilani. Selain ular, Yuwana kelahiran Denpasar 15 September 2005 ini juga memelihara jenis reptil lain seperti katak pohon, iguana, biawak, kura-kura, dan tokek hias. Dari semua peliharaannya, ia paling suka dengan kura-kura. Karena dari awal menyukai reptil, kura-kura dianggap hewan yang unik dan pemeliharaannya yang sangat gampang. Sampai saat ini, Virgi sudah memiliki sekitar 12 ekor kura-kura dengan jenis kura-kura Brasil, kura-kura Ambon, pipi putih, dan lain sebagainya. Terdapat juga beragam jenis iguana Virgi pelihara. Iguana merupakan salah satu reptil yang tergolong dalam keluarga kadal yang memiliki ciri khas tersendiri. Iguana memiliki jambul di bawah rahang seperti ayam jantan, serta deretan sisik membentuk duri besar yang biasa disebut spike berjajar di atas tubuh mulai leher hingga pangkal ekor. Warna dari reptil ini cukup beragam, mulai dari warna hijau, warna merah, hijau lumut, hijau kecoklatan, hijau kekuningan, atau keabu-abuan, bahkan ada yang berwarna coklat karamel. Nah, untuk hewan yang saya pelihara banyak jumlahnya ya. Ada iguana, ada soalayar, ada leopard gecko, ular, ada katak pohon juga, ada biawak, dan masih banyak lagi. Untuk yang disukai sebenarnya ada kura-kura. Karena dari awal saya bermain reptil emang gimana ya, pandangan saya tuh bener-bener ngeliat kura-kura gitu, terus kayak wow aja gitu. Ini hewan unik, punya tempurung, warnanya bisa berubah-berubah sesuai suhu kandang, warna kandang juga, dari makanan juga bisa berubah. Jadi saya mikir, oh ini kura-kura ini hewan yang unik, kita bisa menaikin warna dari hewan ini juga dari makanan, dari perawatan kita gitu. Untuk kura-kura yang saya punya kisaran 12 ekor ya. Ada jenis kura-kura Brazil, kura-kura Ambon, pipi putih, dan razorback. Untuk pemeliharaannya, kura-kura ini cukup ditaruh di kolam atau akuarium, dan airnya diganti selama seminggu sekali untuk yang ditaruh di dalam box atau akuarium. Dan misalnya untuk di kolam diganti, tidak perlu diganti dan cukup dibersihkan saja filternya. Untuk makanannya sendiri terkadang kita kasih pelet ikan, serangga seperti jangkrik, sayuran, dan juga daging ayam seperti itu. Untuk makannya tiap hari, namun ada beberapa jenis kura-kura yang kita kasih makan 2 hari sekali seperti itu. Selain kura-kura, Virgi juga memelihara berbagai jenis tokek hias. Salah satu tokeknya adalah jenis tokek gurun atau leopard gecko. Tokek hias ini berbeda dengan tokek rumahan. Untuk karakteristik tokek ini sangat anteng dan mudah untuk dipelihara. Tokek hias merupakan salah satu binatang yang dianjurkan bagi para pecinta reptil pemula. Untuk Virgi sendiri, baru memelihara leopard gecko mulai awal tahun 2021. Virgi melihat reptil tersebut unik, mungil, serta banyaknya genetik yang dapat dikembangkan dari jenis tokek hias ini. Oke, ini yang saya bawa adalah leopard gecko atau tokek leopard. Ini asalnya dari Pakistan ya. Ini adalah jenis tokek gurun yang berbeda dengan tokek rumah yang sering kita jumpai. Jadi ini merupakan tokek yang bisa dibilang anteng ya, tenang seperti ini. Nah, untuk jenis dari leopard gecko sendiri banyak ya. Ada yang tangerine, ada yang lemon frost, ada yang snow, dan masih banyak lagi. Untuk makanannya sendiri, leopard gecko ini makanannya jangkrik ya, dan sangat mudah untuk dipelihara, dan merupakan salah satu reptil yang
sangat dianjurkan buat pemula karena karakter yang anteng dan tidak boros dalam makan. Untuk pemberian makan sih biasanya saya kasih seminggu 2 kali ya, sebanyak 4 jangkrik. Untuk pemeliharaannya sangat simpel, kita tinggal menyiapkan box kecil yang sekiranya oke buat gecko ini, dan diberikan alas berupa tisu atau koran, dan diberikan wadah minum kecil saja. Untuk perawatannya, gecko ini tidak perlu dijemur ya, cukup dikasih makan aja. Dan sesekali bisa dikeluarkan seperti ini, kita ajak main, kita biarkan dia jalan-jalan di tangan kita seperti ini. Untuk saya pribadi memelihara gecko ini baru awal tahun 2021. Saya ingin mencoba hal baru dari memelihara leopard gecko ini. Saya melihat, oh ini unik juga dan nggak boros tempat juga ya kalau dipikir-pikir, karena gecko ini kan hewannya kecil gitu. Itu saya tertarik, dan karena banyaknya genetik atau morph dari leopard gecko ini membuat saya makin tertarik lagi. Banyak yang bisa dikembangkan dari warna dan bentuk badan dari leopard gecko ini, seperti itu. Selain dipelihara, Virgi bersama teman-temannya mulai membudidayakan tokek hias dengan penggabungan genetik sehingga menghasilkan warna tokek hias baru. Biasanya tokek yang siap kawin adalah tokek yang sudah berumur 6-8 bulan. Masa ovulasinya pun terbilang lama, yakni sekitar 2 mingguan. Sampai saat ini, hasil ternak tokek hias leopard gecko yang Virgi miliki sudah sampai 20 ekor dengan berbagai jenis genetik yang berbeda-beda. Nah, untuk leopard gecko yang siap kawin itu di umur 6 bulan sampai 8 bulan, itu fase matang-matangnya. Untuk masa ovulasinya sekitar 2 mingguan, dan di fase ovulasi tersebut baru kita bisa kawinin antara gecko jantan dan gecko betinanya. Dan dalam 3 minggu sampai 4 minggu, gecko tersebut akan bertelur sebanyak 20 butir, tapi tidak langsung keluar 20 butir. Kita menyebutnya dengan clutch. Jadi jumlahnya sampai 10 atau 12 clutch gitu. Jadi selama 1 kali kawin, gecko ini bertelur, mengeluarkan 2 telur, setelah itu 2 minggu lagi mengeluarkan 2 telur sampai 20 telur. Untuk jumlah gecko yang saya punya saat ini itu sebanyak 20 ekor, yaitu hasil ternakan saya sendiri. Dan untuk yang saya pegang ini jenisnya Bell Bold Stripe itu. Dan masih banyak lagi seperti Tramper, Tangerine, Snow, ada Emerin juga, dan masih banyak lagi. Saking banyaknya saya nggak bisa jelasin satu-satu. Nah, untuk cara perawatan jauh lebih gampang leopard gecko ini. Tuh, karena bisa dibilang hemat juga ya. Kita cukup beli jangkrik dan vitamin kalsium yang kita dapat peroleh dari tulang sotong, itu dapat dibeli di pasar-pasar ikan juga. Seperti itu. Untuk makannya sebanyak seminggu cuma 2 kali aja gitu. Dan perawatan lain-lain untuk dimandikan atau apa, sebenarnya leopard gecko ini tidak perlu dimandiin karena ada waktu-waktu di mana dia ganti kulit seperti itu. Dan di saat dia ganti kulit itu sekalian kita buat dia sendiri buat ngebersihin badannya seperti itu. Untuk peletakan kandang ya, peletakan kandang kita cukup ditaruh di ruang yang hangat atau netral gitu. Jadi tidak perlu ditaruh di ruangan ber-AC, tidak perlu lampu-lampuan khusus, cukup di suhu netral aja. Memelihara reptil bukan hanya sekedar hobi bagi remaja berbintang Virgo ini. Dari hobinya, Virgi belajar banyak tentang karakteristik hewan yang ia pelihara. Selain itu, Virgi menemukan peluang bisnis dari hewan yang ia budidayakan, terlebih banyak yang dapat dikembangkan dari reptil yang ia pelihara. Saya memelihara reptil sebanyak ini pertama mungkin karena hobi ya, dan saya melihat juga ada peluang bisnis di balik reptil ini. Jadi saya menjadi peternak untuk kemudian anak-anak dari reptil tersebut dijual kembali. Dan selain itu banyak juga yang dapat dikembangkan dari reptil ini, seperti penggabungan genetik dan pengembangan jenis-jenis reptil tersebut. Misalnya bisa dikawin silang atau ya masih banyak lagi yang dapat dikembangkan sebenarnya. Selain menjadi pecinta reptil, Yuwana yang tinggal di bilangan Jalan Kertadalem, Sidakarya dan Pasar ini juga piawai dalam bermain drum dan menarikan barongsai. Virgi kerap kali pentas barongsai bersama adiknya di berbagai event, bahkan ia pun kerap kali mengikuti ajang lomba barongsai.
Semoga apapun yang ditekuni Virgi saat ini mampu mengantarkan ia menjadi Yowana yang bertanggung jawab dan berguna bagi banyak orang. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Jangan lupa dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like channel YouTube program Bali TV. Untuk itu saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.